Shalom sahabat PMKJ. Di tengah-tengah maraknya virus COVID-19 di Indonesia, harapannya sahabat PMKJ dimanapun berada harus tetap terjaga ya, baik secara kesehatan maupun rohaninya. Nah, hari ini perkenalkan, nama aku Dwina, aku perwakilan dari bagian literatur dan pemerhati PMKJ akan membagikan kegiatan apa aja nih selama Januari hingga Maret yang dilakukan PMKJ. Penasaran kan? Kegiatan pertama, pada Januari kemarin telah terlaksana acara Gathering Alumni. Di acara tersebut, kakak abang alumni bertemu dengan pengurus dan perwakilan dari tiap-tiap komponen Perkantas Jawa Barat. Nah, di acara tersebut, kakak abang alumni banyak banget cerita tentang pengalaman mereka sepanjang di dunia kerja yang pastinya bukanlah pengalaman yang mudah. Melalui gathering tersebut, kita diingatkan bahwa kita pun akan segera memasuki dunia yang sama. Nah, teman-teman, sama seperti kakak abang alumni kita pun harus bisa survive dan terus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia kerja kita, Pak. Siap kan? Pada tanggal 22 hingga 23 Februari kemarin telah terlaksana Weekend PA di Wisma Hedanaja. Nah, Weekend PA sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh TPPM untuk memfasilitasi teman-teman untuk belajar PA secara mandiri. Nah, untuk tahun ini, kitab yang dibahas yaitu kitab Malayaki. Topik-topik yang ingin dibahas secara mendalam yaitu tentang perpuluhan dan juga kawin cerai atau kawin campur. Pada tanggal 28 Februari telah terlaksana pembekalan tim regenerasi. Tim regenerasi sendiri merupakan orang-orang yang dipersiapkan untuk memilih, mendoakan, dan juga men-sharingkan siapa-siapa saja yang akan melanjutkan tongkat estafet pelayanan di tiap-tiap PMK. Dalam pembekalan kemarin, teman-teman tim regenerasi banyak sekali nih sharing tentang apa aja yang mereka gumulkan di PMK mereka. Nah, dari hal-hal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki hati yang sangat besar untuk PMK. Oleh sebab itu, apapun pergumulan PMK teman-teman sekarang, pastikan bahwa PMK kita masih ada harapan. Semangat ya, tim regenerasi! Pada tanggal 29 Februari telah terlaksana persekutuan perdana PMKJ. Tema yang diangkat sangat menarik loh, yaitu tentang toxic relationship, penjara yang ku ciptakan tuh. Takut. Nah, melalui persekutuan ini, kita kembali diingatkan bahwa ternyata bukan orang aja yang bisa menjadi toksik ke kita. Kita pun rentan menjadi orang yang toksik bagi sekeliling kita. Misalnya nih, sikap yang terlalu mengekang, terlalu posesif, atau ada sikap yang sering sekali kita lakukan tanpa sengaja maupun sengaja. Misalnya, teman kita tahu salah, tapi demi relasinya supaya tidak semakin rusak atau supaya kita tidak dianggap aneh, kita lebih memilih untuk tidak menegurnya. Toksik kan ya? Nah, makanya melalui persekutuan ini kita kembali diingatkan untuk membangun relasi yang semakin bertumbuh, semakin mempertajam, saling mempertajam dan mempererat di dalam firman Tuhan. Pada tanggal 5, 6, 13, dan 14 telah terlaksana pelatihan pelayan altar. PPH ini sendiri ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kerinduan khusus untuk melakukan pelayanan di altar, baik itu pemusik maupun worship leader. Nah, teman-teman ini dibekali untuk membuat atau melakukan susunan ibadah yang baik dan benar. Dan pada tanggal 14-nya, mereka melakukan simulasi ibadah secara full langsung di depan setiap trainer-trainer. Keren kan? Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan ikut tahun ini, boleh banget loh untuk ikut PPA-PPA selanjutnya. Jangan lupa daftar ya nanti. Pada tanggal 7 Maret telah terlaksana persekutuan besar PMKJ. Nah, PB kali ini mengangkat tema, apakah hidup ini tragedi, komedi, atau... Nah, melalui persekutuan ini, firmannya dibungkus dengan membedah film. Film yang diangkat yaitu film Joker. Nah, Joker sendiri kita sama-sama tahu dia melakukan banyak sekali pembunuhan di filmnya. Ada satu pertanyaan yang akhirnya menutup secara manis firman di hari itu. Apakah ketika Joker mengenal Allah, dia akan mengalami perbedaan dalam hidupnya?
Nah, kami sepakat, teman-teman yang hadir sepakat bahwa Joker bisa berbeda. Joker melakukan pembunuhan tersebut karena dia mengalami kekosongan dalam dirinya. Dan ketika dia membunuh, dia mendapatkan kepuasan. Kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa sumber kepuasan kita adalah Allah. Maka ketika Joker bisa mengenal Allah, dia akan bisa berubah dan mengisi kekosongan dirinya dengan firman Allah juga. Pada tanggal 12 Maret telah terlaksana home sharing di PMKJ. Home sharing ini merupakan wadah untuk setiap PKTB membagikan pergumulan-pergumulan dari KTB-KTB-nya masing-masing. Nah, didapati bahwa ada 3 pergumulan yang sering dialami oleh tiap-tiap KTB. Yang pertama, bedanya sifat dari PKTB dengan AKTB. Sebagai contoh, PKTB-nya melankolis, AKTB-nya pragmatis, kan susah ya. Nah, solusi untuk persoalan ini, teman-teman PKTB boleh banget nih memperkenalkan 5 bahasa kasih kepada adik-adik KTB-nya. Sehingga ketika ada persoalan tertentu ataupun treat tertentu kepada adik KTB-nya bisa disesuaikan dengan bahasa kasihnya masing-masing. Persoalan kedua, yaitu sulit sekali menemukan waktu untuk ber-KTB. Nah, solusi yang bisa kita berikan ialah teman-teman tentukan nih bahwa setiap minggu di hari ini dan jam ini kita harus ber-KTB, sehingga KTB bisa menjadi prioritas bagi adik-adik KTB-nya. Nah, persoalan ketiga yaitu sering sekali kebersamaan, bahkan tidak ada bahan. Nah, solusi untuk ini, PKTB boleh nih menselingkan antara kebersamaan dengan bahan. Misalnya, 2 kali bahan, sekali kebersamaan. Atau kalau masih susah, boleh banget sekali kebersamaan, sekali bahan, sekali kebersamaan, sekali bahan. Secara berkala. Gampang kan?